lihat hari ini kalian semangat belajarnya nih. Enggak. Kenapa? Ya nanti setelah pembelajaran selesai kalian bisa makan. Makan besok. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketuanya? Baik, Mas Ali bisa dibantu Ibu untuk memimpin doa ini. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Tidak bunyi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Mas Ali sudah bisa memimpin doanya. Semoga dari doa ini kita bisa diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Setelah itu Ibu akan cek kehadiran teman-teman nih. Kalau misalkan Ibu panggil nama, tolong jawab hadir ya. Namanya Ibu hadir. Mbak Gila, ya. Mbak Ayu, Mbak Asti, hadir. Mbak Meza, Mas Ali, Hadir Bu. Mas Gun, Hadir. Mbak Divi, Mbak Martiana, hadir. Mbak Ibareta, hadir Bu. Mbak Nancy, Hadir. ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Berarti siap untuk belajar nggak sih? Siap, Bu. Tinggal dulu. Sampai lagi, masukin dulu ya Bu. Langsung aja ke Ini cek pot Bu. siapa lagi ya? Pembelajarannya selesai. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, melalui penjelasan materi dari guru, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekolah dan dengan tepat. Terus melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menerapkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan rumah dengan tepat. Yang ketiga yaitu melalui penerapan media pembelajaran, peserta didik dapat memberikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah dengan tepat. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita bisa bernyanyi bersama terlebih dahulu agar hari ini semakin semangat belajarnya ya. Iya. Tidak ada gitu. Diriin. 'Gue. Aduh, 'gue. 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 '
Dikecilin dulu. Nah, Baik, selanjutnya kan tadi udah semangat ya belajarnya. Sekarang langsung ke materi ya. Ada yang tahu nggak apa itu Pancasila? ideologi negara Indonesia. Ah, betul, Mas Gugun, pinter. Ada yang tahu? Gugun? Oh, Mas Gugun doang, yang lain nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Baik. Jadi, bisa dijadiin guru. Ya. Bisa bersih baik, Bu. Saya Bu. Bu malah lagi sih, Bu. Bisa fokus ya. Sekarang belajar. Bisa. Kamu keberapa sih? Baik. Di sini mau menjelaskan apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang terdiri dari 5 sila. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Pancasila mengajarkan nilai-nilai luhur seperti percaya kepada Tuhan, saling menolong, cinta tanah air, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilai ini harus diterapkan oleh semua warga negara Indonesia dalam sejak usia dini. Udah pada tahu sekarang? Udah. Apa coba? Nggak tahu. Bosni. Nggak tahu, Bu Guru. Pada tahu. Tadi katanya tahu. Lupa tadi. Oh ya udah. Sekarang anak-anak tahu nggak bunyi Pancasila itu di belakang ada berapa? Lima. Coba Ibu. Bu, Ali nggak apa? Ali nggak apa? Sila ketiga apa Mas Ali? Ketiga, Bu, Iya. persatuan. Betul. Persatuan Indonesia. Ya keren. Beri tepuk tangan buat Mas Ali. Jadi Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam musyawaratan perwakilan. Dan yang kedua yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru Tipo. Maaf. Selanjutnya yaitu penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Penerapan sila Pancasila yang pertama yaitu di rumah, ketika berdoa sebelum makan dan tidur. Biasa nggak pernah, Bu. Mbak Bisa nggak pernah berdoa? Karena nggak bisa kali kita berdoa bareng. Iya. Aku enteng, Bu. Jadi sebelum kita makan dan tidur, seharusnya kita berdoa terlebih dahulu agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan kita memohon perlindungan atas ketika kita beristirahat. Yang kedua yaitu mengikuti ibadah bersama keluarga. Yang ketiga menghormati perbedaan agama dalam keluarga besar. Jadi kita harus bisa menghormati, harus bisa meneladani atas perbedaan agama yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang keempat yaitu mendengarkan cerita agama dari orang tua, yaitu kita belajar dari kisah agama, dari kebaikan-kebaikan yang kita ambil. Yang kedua yaitu penerapan di sekolah. Yang pertama berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ada yang tahu kenapa kita sebelum pelajaran itu harus berdoa terlebih dahulu? Nggak tahu. Biar Biasanya setan. Ya nggak ada setan. Betul. Yang pertama itu bisa jadi biar nggak ada setan. Yang kedua yaitu biar kita dimudahkan dan dilancarkan pembelajarannya. Terus yang kedua yaitu mengikuti pelajaran agama dengan baik. Jadi ketika ada mata pelajaran agama, kita harus bisa belajar dengan baik, dengan benar agar ilmunya bisa bermanfaat. Terus yang ketiga yaitu menghormati teman yang berbeda agama. Kita tidak boleh Bisa. Meza ya. Ini nggak viral itu, Bu. Nggak boleh ya Mbak Meza.
Bu Misha nggak pernah menghargai orang, Bu. Parah. Bukun juga kemarin Bu Guru. Apa? Kemarin Pak Ebi nggak menghargai Mei. Harus menghargai ya. Harus yang Karena kamu juga salah kan gimana? nanti ya ceritanya Mbak Mesa dan Mas Teguh. Kelas selesai pelajaran. Bu Ali pinter nggak Kak? Mas Ali, HP-nya belum masuk dulu ya. Pasti ya juga mainin HP Bu. Bibi cek out. Ini juga. HP-nya kalau dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu ya. Nggak bawa tas kok. Kasihan Bu Guru capek kita bersihin terus. Iya. Kayak hargai Bu ya. Kan Misha Sarubu nggak menghargai Bu Guru. Sekarang penerapan Pancasila yang kedua saat di rumah yaitu yang pertama membantu orang tua membersihkan rumah, yaitu apa ya bentuk sikap peduli kita terhadap orang tua. Yang kedua yaitu mengucapkan tolong, maaf dan terima kasih sebagai bentuk sopan santun terhadap orang tua dengan baik. Terus yang ketiga yaitu tidak berkata kasar pada saudara. Jadi kita harus menghargai perasaan saudara kita. Jadi nggak boleh ketika berbicara itu semena-menanya, tidak boleh berkata kasar, takut menyakiti hati saudara. Terus yang keempat yaitu menghibur saudara yang sedang sedih. Terus ya penerapan ketika di sekolah yaitu yang pertama menolong teman yang jatuh. Jadi ketika teman ada yang jatuh, kita sebaiknya menolongnya bukan Ketawain dulu. menertawakan. Gak boleh menertawakan ya Mas Bu. Video dulu. Terus yang kedua yaitu meminjamkan alat tulis kepada teman. Kemarin Soro pas nabrak bawang kerupuk pada tahu. Nanti kalau Mas Toro jatuh lagi jangan tertawakan ya, kita ditolong. Kemarin bubun pas puasa batal Bu. Iya belum apa Iya, Bu. Pak, kopi Bu. Astagfirullah, nggak boleh ya Mas Bubun, itu perbuatan yang tidak baik. Terus yang ketiga yaitu tidak mengejek teman. Kita tidak boleh membuli teman, tidak boleh beda-bedakan teman. Terus yang keempat yaitu membantu teman memahami pembelajaran. Jadi kita harus saling menguatkan teman yang sedang susah. Tapi kalau nyetek terus gimana Bu? Dalam Kalau nyetek terus gimana? nggak boleh ya, kalau misalkan nyetek terus berarti anaknya tidak belajar. Guru pernah nyontek. Pasti. Itu perbuatan yang tidak baik. Enggak pernah dia Bu Guru pernah nyetek gitu. Nggak pernah. Ayo kasih tahu. Kalau nyateknya di HP gimana? Iya, itu sih kayak terbilang. Baik, selanjutnya. Contoh yang di atas yaitu saling membantu dan menolong antar sesama manusia, menjenguk teman orang yang sedang sakit. Penerapan sila Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang artinya kita harus meningkatkan persatuan bangsa Indonesia, harus mengedepankan persatuan. Penerapan contoh penerapan ketika sedang di rumah yaitu rukun bermain bersama kakak adik. Jadi kita tidak boleh berantem, kita harus sama-sama, kita harus saling sharing, harus saling berbagi. Terus yang kedua ikut kerja bakti membersihkan rumah. Yang ketiga menghormati tradisi keluarga. Kita harus menjaga kebudayaan atau tradisi yang sudah ada di keluarga, aturan-aturan yang ada di keluarga harus ditepati. Terus yang keempat tidak bertengkar dengan saudara. Selanjutnya penerapannya di sekolah yaitu bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Ketiga ikut upacara bendera dengan tertib. Ali kemarin baru upacara Bu. Besok harus ikut upacara lagi ya, karena dalam bentuk apa ya, kita mengikuti upacara dengan tertib sebagai bentuk cinta tanah air kepada Indonesia, cinta tanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu mengikuti lomba mewakili kelas atau sekolah. Yang keempat ikut gotong royong membersihkan kelas agar kelas nyaman untuk proses pembelajaran. Dari gambar di atas ada cinta tanah air dan bangsa, bekerja sama membersihkan lingkungan, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita harus mengedepankan musyawarah dan demokrasi.
tanya. Gimana? Demokrasi apa? Demokrasi itu kita harus berpartisipasi aktif dalam berpartisipasi aktif dalam pemilihan ketua kelas. Jadi kita benar-benar harus menentukan tanggung jawab, menentukan ketua yang bisa menjadikan tanggung jawab pemimpin yang adil, jujur, dan bisa buat Membagi lebih waktu. baik Bisa dari membagi waktu. Iya. Bisa membagi waktu ya. Semuanya ya. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di rumah yaitu yang pertama bisa membagi makan sama rata. Kita tidak boleh membagi makanan secara pilih-pilih, tidak boleh membagi makanan tidak sama rata, nantinya akan terjadi perselisihan, pertikaian. Terus yang kedua yaitu bergantian menggunakan mainan, ketiga mendapat giliran yang adil saat bermain, dan yang terakhir yaitu tidak serakah atau mengambil jatah orang lain. Yang ketiga di sekolah yaitu membagi tugas kelompok dengan adil. Jadi Mbak Mesa bisa tolong Ini hukum aja bu, supaya ini Bu, berdua. suruh maju pula dia. Sama Gugun juga. Iya. Berdua nih. nanti ya nanti hukumannya. Suruh maju angkat kepala. Sekarang bisa dengerin itu dulu. Yang pertama yaitu ketika penerapan di sekolah yaitu membagi tugas kelompok dengan adil. Jadi ketika kita berkelompok kita harus bekerja semua, tidak ada yang hanya diam. Iya dong, tuh tidak boleh. Semua harus aktif. Gugun nggak mau. Gugun nggak mau. Jadi semua harus bekerja sama. Terus yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan teman. Tidak Bisa. teman. Bisa. Kita semua sama. Kita semua sama di mata Allah. Beda. Yang kedua yaitu menghormati hak dan pendapat semua teman. Kita harus menghargai pendapat orang lain, pendapat teman. Terus yang keempat yaitu saling berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa. Jadi ketika ada Nggak mau. Sama Gugun bawanya cengkok. oh nggak suka, mau. Nah, berarti Misha nggak bersyukur berarti. Harus bersyukur ya Mbak Beza. Mau nggak suka. Berarti Makan sayur mau nggak? Saling berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa. Jadi ketika ada teman yang tidak membawa bekal, sebaiknya kita berikan kan sekarang ada beberapa kata. Udah apa? Tapi kan katanya tadi kata Pak Tadi kan Guru. Udah. iya, terapkan. Kan sekarang Baik. Nggak mau nyuruh nih. Selanjutnya ibu mau tanya nih. Gambar di atas merupakan perilaku sila keberapa coba? Nggak Ada yang tahu? Tiga. Betul. Kenapa tiga? Sila ketiga. Asal menebak. Soalnya gotong royong. Wah, pintar sekali. Kita harus bergotong royong membersihkan kelas agar kelas bisa lebih rapi, nyaman, dan siap untuk belajar. Ya mungkin itu saja materi yang dapat ibu sampaikan. Sekarang ibu membawa media pembelajaran. Nantinya anak-anak bisa maju ke depan untuk memilih gambar atau ilustrasi yang sudah ibu sajikan. Nantinya bisa dimasukkan ke dalam kantong perilaku sila Pancasila. Ada yang maju? Ya, Sama Gugun tadi. Ya, bisi aja bu. Ini hukum ini. Ya udah Mas Ali aja. Mas Ali yang Mas dari. Ali bisa maju ke depan. Sama Mbak. Ayo. Tiga, Bu. Tiga dari Bisa bu, bisa baik. Jadi Mas Ali bisa pilih gambar. Sisi Medi.
dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Sekolah. Bunyi Pancasila ada 5, yaitu yang pertama Tuhan yang kiamat. Esa, kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian untuk nilai-nilai Pancasila yang pertama yaitu kita harus percaya dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling menolong dan menghormati. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, musyawarah dan demokrasi. Dan yang kelima, keadilan. Ya mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak